Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Nur Habibah yang dimana pertanyaannya yaitu, dalam era digital, bagaimana Anda akan memanfaatkan data media sosial untuk pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif sambil mengatasi tantangan etika terkait privasi dan validitas? Nah, pemanfaatan data media sosial data kuantitatif terdapat analisis sentimen yang dimana menggunakan alat analisis sentimen untuk mengukur opini publik terhadap suatu topik. Yang kedua ada analisis tren, melacak kata kunci dan topik yang sedang tren untuk mengidentifikasi pola dan tren perilaku pengguna. Yang ketiga ada data demografis, yaitu memanfaatkan data demografis yang disediakan oleh media sosial untuk memahami karakteristik pengguna. Kemudian ada untuk data kualitatif, yaitu yang pertama studi kasus, yang dimana mengidentifikasi dan menganalisis studi kasus yang relevan dengan topik penelitian melalui percakapan dan diskusi online. Yang kedua, wawasan mendalam, yaitu untuk mengumpulkan dan menganalisis komentar dan diskusi pengguna untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pengalaman dan motivasi. Kemudian untuk mengatasi tantangan etika terkait, yang pertama untuk terkait privasi, yaitu memastikan keamanan identitas pengguna. Kemudian mematuhi peraturan dan standar privasi data yang berlaku. Dan terakhir, menggunakan data dengan bijak dan hanya untuk tujuan penelitian yang sah. Kemudian tantangan etika terkait validitas data, yaitu memvaliditas data media sosial dengan menggunakan metode penelitian lain, seperti survei atau wawancara. Kemudian memperhatikan potensi bias dalam data media sosial. Dan yang terakhir, menggunakan alat yang handal dan terpercaya untuk mengolah dan menganalisis data. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Trimentari, di mana pertanyaannya yaitu, apa saja faktor dan dampak yang mungkin terjadi jika teknik pengumpulan data yang dipilih tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, yaitu memilih teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian sangatlah penting untuk memastikan hasil penelitian yang valid dan reliable. Jika teknik pengumpulan data yang dipilih tidak sesuai, nah ada beberapa faktor dan dampak negatif yang dapat terjadi, yaitu antara lain dampak negatifnya yaitu yang pertama, datanya tidak relevan. Yang kedua, datanya tidak akurat atau tidak valid. Yang ketiga, hasil penelitian tidak dapat diandalkan. Yang keempat, pemborosan sumber daya. Yang kelima, kesulitan dalam menganalisis data. Yang keenam, dan terakhir, peneliti tidak dapat dipublish. Adapun faktor yang mungkin terjadi jika teknik pengumpulan data tidak sesuai dengan tujuan penelitian adalah yang pertama, kurangnya pemahaman tujuan penelitian. Yang kedua, keterbatasan pengetahuan tentang teknik pengumpulan data. Yang ketiga, karakteristik subjek penelitian. Yang keempat, keterbatasan sumber daya alam. Dan yang terakhir, fokus yang berubah dalam penelitian.